Ini dia sudah diskusi, sesudah berpikir bagaimana posisi dia juga diperlukan, dan terakhir dia kapten di klubnya. Dia sudah bermain di Eredivisie, di Liga Inggris. Saya rasa bisa mendukung lini tengah kita. Ya, lini tengah yang memang pada saat ini kekurangan. Kita memang perlu juga penebalan left back, wing back yang juga bisa left midfield ya, untuk mendukung kalau sampai pemain posisi menyerang kita kurangan kedalamannya. Ini yang kita proses. Saya sudah lapor Bapak Presiden, Pak Prabowo, sangat welcome. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora, nanti silakan tanya. Dan minggu depan kita akan segera proses, ya kita akan mengejar supaya bisa main. Media Cina panik, Timnas Indonesia disebut akan naturalisasi 3 pemain keturunan sekaligus. Tapi jujur kebanggaan itu bagi saya berkurang ya, karena dari komposisi mungkin ya terlalu banyak yang dinaturalisasikan, bahkan hampir satu tim ya. Nah, politik ini atau strategi ini saya rasa nggak bisa dilakukan terus menerus dalam jangka panjang sebagai cara untuk menjadi juara atau cara instan untuk menjadi juara. Yang pasti pemain diaspora itu, mereka itu punya darah Indonesia. Bahkan ada bapak atau ibunya itu orang Indonesia, orang Maluku atau orang Manado asli gitu. Kok bisa-bisanya mempertanyakan mereka gitu dan kebangsaan mereka. Mereka udah kita urus sesuai dengan hukum kita. Mereka mendapatkan warga negara. Ya. Kemudian mereka juga kita bawa nih ke FIFA, pindah federasi dari negara asalnya menjadi federasinya Indonesia, ya kan? Dan ada tadi nanya-nanya mengenai paspornya. Mungkin bangsa lain bisa ya, seperti Jepang atau Korea. Walaupun ada beberapa orang, tapi tidak sebagian besarnya gitu. Jadi Kemenpora dan KONI harus, PSSI harus punya strategi lain yang lebih mengedepankan nasionalisme yang naturalisasi ini kan sempat ramai dalam 1 pekan terakhir ini. Komunikasi abang dengan pemain-pemain naturalisasi kita ini, gimana komentar mereka? Iya, memang kita masih kita saat ini posisi untuk menjaga psikologi mereka. Kita berharap mereka ini tidak terganggu dengan statement-statement yang menghilangkan dan mengurangi semangat mereka, karena sudah ada beberapa pemain yang tentu membaca statement-statement itu. Kami sangat berharap bahwa ini tidak terulang-ulang, karena kami khawatir ini juga akan mematahkan semangat mereka, dan kita menjaga psikolog anak-anak supaya mereka juga tidak terlalu serius untuk menanggapi medsos atau statement-statement yang kiranya tidak positif bagi kami, bagi federasi. Kami berharap kita semua juga sadar bahwa statement-statement negatif subjektif ini jangan sampai mematahkan semangat mereka, yang kita tahu bersama perjuangan mereka sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Di lapangan kita saksikan juga mereka sangat berjuang keras dengan gigih dan tentu untuk kepentingan sepak bola Indonesia juga. Dan yang pasti ketika masuk ke Indonesia dia pakai paspornya Indonesia, dan ketika keluar dari Indonesia dia juga pakai paspornya Indonesia. Udahlah, nggak usah buat kontroversi yang nggak benar gitu. Dan kalau dibilang bahwa masalah pembinaan usia dini, hey, lihat tuh U16 kita gimana kemarin mereka bertanding. Kemudian U19 kita juara AFF loh, Asia Tenggara. Artinya ini regenerasinya bagus. U23 kita itu pun kemarin sampai semifinal, bahkan sampai ke Paris untuk playoff Olimpiade. Artinya ini tahapan dari muda sampai senior ini berjalan.
Selain dukungan masif dari ribuan supporter yang dipastikan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK, Timnas Indonesia punya senjata lain yang membuat lawan gusar. Kekuatan tambahan dari pemain keturunan yang segera dinaturalisasi. Media Cina 163 bahkan menyuarakan kekhawatiran mereka atas kabar tersebut. Dalam artikel yang dirilis Selasa 22 April 2025, mereka menyoroti strategi naturalisasi PSSI menjelang duel padas melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak ada habisnya, Indonesia akan menaturalisasi 3 pemain keturunan Inggris lagi untuk mempercepat persiapan kualifikasi Piala Dunia melawan Cina. Tulis media tersebut seperti dikutip Sabtu 26 April 2025. 3 pemain yang disebut-sebut masuk radar PSSI adalah Pascal Struijk, Jenson Silk, dan William Manhoef. Ketiganya merupakan pemain yang lahir dan besar di Eropa, namun memiliki akar darah Indonesia. Pascal Struijk menjadi nama paling mencolok. Bek tangguh ini memperkuat Leeds United di Premier League musim depan dan memiliki darah Indonesia dari kakek dan pihak ayah. Adapun Jenson Silk kini membela Sunderland, adalah bek tengah berdarah Maluku dari garis keturunan kakeknya. Sementara William Manhoef dikenal sebagai winger cepat yang membela Vitesse Arnhem di Eredivisie Belanda. Ia memiliki darah Indonesia dari kakek serta warisan Suriname dari ibunya. Pascal Struijk bertemu dan berkomunikasi mendalam dengan tim pelatih Indonesia di Inggris. Harga transfer Struijk saat ini adalah 16 juta euro, harga yang sangat tinggi di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia memang gila. Jumlah dan kecepatan penambahan kekuatan ini mungkin tak tertandingi bahkan di seluruh dunia sepak bola, tulis 163. Strategi agresif ini dinilai media Cina sebagai ancaman besar. Pasalnya, skuad Garuda kini bukan hanya mengandalkan pemain lokal, melainkan juga diperkuat oleh pemain-pemain diaspora dengan kualitas kompetisi Eropa. Di sisi lain, PSSI belum mengeluarkan pernyataan resmi soal naturalisasi 3 pemain ini. Namun, tren naturalisasi pemain diaspora berkualitas tinggi memang menjadi langkah nyata yang terus dilakukan Indonesia, terutama sejak kepemimpinan pelatih Sinteyong dan kemudian dilanjutkan pada era Patrick Kluivert. Jika benar ketiga nama tersebut segera bergabung, bukan tidak mungkin kekuatan timnas Indonesia akan meningkat drastis saat menjamu Cina di laga krusial nanti.